Shalom Bapak Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih. Salam jumpa kembali dalam Sabda Saban Hari bersama dengan saya Romo Jimmy OFM dari Gereja Santo Paskalis Cempaka Putih. Hari ini kita mau merenungkan bersama firman yang disampaikan kepada kita oleh Tuhan di hari peringatan arwah semua orang beriman. Dan bacaan-bacaan liturgi yang akan kita dengarkan di hari peringatan arwah semua orang beriman ini diambil dari 2 Makabe bab 12 ayat 43 sampai dengan 46. Lalu bacaan kedua dari 1 Korintus bab 15 ayat 20 sampai dengan 24a. Dilanjutkan dengan ayat 25 sampai dengan 28. Dan bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 37 sampai dengan 40. Mari siapkan hati saudara dan saudari untuk mendengarkan khususnya dari bacaan Injil Yohanes bab 6 ayat 37 sampai dengan 40. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan sampai ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih, kemarin kita baru saja merayakan hari atau pesta semua orang kudus. Pesta semua orang kudus beriman. Dan hari ini kita merayakan peringatan semua arwah orang beriman. Dalam ajaran iman Kristiani, kita semua tahu sekaligus meyakini bahwa kita berada di dalam suatu relasi, baik kita yang sedang berziarah di dunia ini, mereka yang masih berada dalam api penyucian atau pemurnian, purifikasi, maupun mereka yang sudah berbahagia bersama dengan Bapa di sorga. Itu yang dinamakan dengan Communio Sanctorum, persekutuan para kudus. Kita adalah satu gereja. Maka jalan untuk saling mendoakan, khususnya kita yang sedang berziarah di dunia ini, berdoa bagi mereka yang masih berada dalam pemurnian atau purifikasi api penyucian, maupun juga mereka yang sudah berbahagia bersama dengan Bapa di sorga. Nah, ini sebuah tradisi yang luar biasa dan ajaran iman yang mendalam bagi kita yang percaya kepadanya. Panggilan kita adalah saling mendoakan. Maka saudara dan saudari yang terkasih, ketika di hari peringatan semua arwah orang beriman, kita diajak untuk tidak hanya sekedar sampai pada mengenang mereka yang telah berbuat baik kepada kita, orang tua kita, sanak saudara, sahabat kenalan kita, tetapi sekaligus juga mendoakan mereka. Karena apa? Kita berada dalam relasi kasih Communio Sanctorum tadi. Nah, saudara dan saudari yang terkasih, bicara mengenai kematian sebagai manusia itu kerap kali kita takut. Tetapi sebagai manusia beriman, kematian itu merupakan jalan bagi kita untuk memperoleh kehidupan yang kekal, kehidupan yang sifatnya abadi bersama dengan Bapa di sorga. Saya selalu ketika berbicara mengenai renungan atau refleksi tentang kematian ini, yang saya pikirkan adalah apa yang dikatakan oleh pertama Santo Agustinus. Dia mengatakan bahwa yang hidupnya penuh dengan kebaikan dan kebajikan tidak akan takut menghadapi kematian. Tetapi sebaliknya, yang hidupnya tidak baik, tidak benar, akan takut menghadapi kematian. Ini mau mengatakan bahwa hidup yang kita jalan ini harus diisi dengan baik, sehingga hidup yang kita isi dengan baik itu lalu kemudian menjadi jalan bagi kita untuk mengalami kehidupan kekal seperti yang tadi dikatakan kepada kita oleh Yesus dalam bacaan Injil hari ini. Yang kedua,
Saya juga ingat akan apa yang dikatakan oleh Santo Fransiskus Assisi dalam nada pujian kepada saudara matahari kita sang surya. Terpujilah Engkau ya Tuhanku karena saudari maut. Tidak ada satu makhluk pun di dunia ini yang akan luput darinya. Kematian itu akan menimpa semua orang. Itu adalah sebuah kepastian yang kita hadapi. Tetapi Santo Fransiskus Assisi mengajak kita sekalian untuk tentu menyiapkan diri dengan baik menghadapi kematian yang disebutnya sebagai saudari maut itu. Kematian tidak untuk ditakuti, tapi kematian sebagai jalan sukacita buat kita, karena kita lalu kemudian akan memasuki kehidupan yang sifatnya abadi bersama dengan Bapa di sorga. Maka poin yang mesti kita renungkan dalam kehidupan kita adalah di hari peringatan arwah sedunia ini, selain kita mendoakan saudara-saudari kita yang telah dipanggil lebih dahulu, kita juga dipanggil untuk menata kehidupan kita dengan lebih baik. Itu panggilan yang luhur dan mulia. Susah sekali buat kita untuk menata kehidupan kita menjadi orang yang baik. Hidup yang penuh dengan kebajikan, hidup yang penuh dengan cinta, hidup yang penuh dengan kasih. Bagi saya ini jalan yang bisa kita lakukan sehingga kemudian bisa menghantar kita pada persekutuan dengan para kudus di surga, persekutuan dengan Bapa di surga. Mari saudara dan saudari, di hari peringatan arwah sedunia ini kita berusaha untuk tidak hanya tinggal mengenang segala kebaikan yang telah dilakukan oleh mereka-mereka yang ikut ambil bagian dalam kehidupan kita, tetapi melanjutkan kebaikan-kebaikan yang telah mereka lakukan, mendoakan mereka dan menata hidup kita dengan lebih baik. Kita tidak hanya seperti dikatakan oleh Yesus, percaya lalu kemudian akan mengalami kebangkitan, tetapi melakukan apa yang diperintahkannya itu menjadi jalan buat kita untuk mengalami kehidupan yang kekal. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.